Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan nomor induk mahasiswa 21104163100041. Saya berasal dari program studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya bakal menjelaskan dan mempraktekkan apa itu maksimum entropi. Maksimum entropi salah satu metode klasifikasi yang mengklasifikasi suatu data berdasarkan nilai entropi. Entropi digunakan untuk mengukur tingkat heterogenitas atau keberagaman terhadap suatu kumpulan data. Yang dimaksud dengan kumpulan data ini yang bakal saya praktekkan adalah kumpulan data titik persebaran api pada Kabupaten Banjar. Langsung aja kita praktek ke aplikasinya, yang mana data yang kita perlukan adalah data curah hujan, LST, jalan permukiman, sungai, NDPI, lereng, dan titik kebakaran api. Setelah ini kita harus menyamakan pixel dan dimensi. Kenapa harus kita menyamakan? Karena output dari Maxent pada pixel itu seperti Landsat 8, yang dimana pada Landsat 8 adalah 30 kali 30. Cara menyamakan pixel dengan cara resample. Pada X dan Y kita ubah 30-30 untuk menyamakan pixel. Apabila kita ingin menyamakan dimensi atau columns and rows, maka kita harus men-set klik dan pilih data management. Pada semua data kita harus mencek dimensi apa yang paling kecil pada data tersebut, dan data terkecil pada pada data saya itu adalah curah hujan dengan 40,3320. Dengan kita klik, kita pilih data yang input clusternya, apa yang kita pengen ubah mengikuti dimensi curah hujan dengan 40,40,3320. Misalkan lereng, kita input cluster lereng, pada output externnya kita pilih curah hujan. Setelah itu ubah penyimpanan. Setelah itu maintain clipping externnya kita centang untuk mengikuti dimensi tersebut. Apabila sudah, maka semua bakal terubah pixel dan dimensinya. Apabila sudah, kita ubah menjadi ASC, cluster to ASC. Kita pilih semua data yang cluster, tapi satu-satu. Untuk output cluster, karena saya sudah mencoba kita penyimpanan D itu nggak bisa, harus di C dulu. Setelah kita ubah, setelah selesai, maka bisa dipindah ke D. Misalkan kita olah folder ASC, terus kita namai jalan. Ubah penyimpanan filenya jadi ke bawah, karena yang bawah adalah bentuk ASC. Setelah itu OK. Ini proses perubahan dari cluster ke ASC. Nah, setelah udah bakal gini, baru bisa kita ubah ke data ke penyimpanan D. Sebelumnya data ASC sudah saya olah, saya buat.
Dan data titik api pada Kabupaten Banjar ini kita ubah ke CSP. Ini masih bentuk SHP pada ArcGIS, kita ubah ke CSP. Cara mengubahnya pada file tuh kita buka Excel, olah dua Windows, pada file titik kebakaran api ada nama filenya itu DBF, kita tarik ke Excel tersebut. Ini sudah ada perubahan, ada data CSP yang telah saya buat. Kalau udah semua data yang kita buat, maka kita bisa ke aplikasi Maxent Entropy. Oke, pada sampel kita pilih data CSP atau titik kebakaran api tersebut. Dan pada sebelah kanan environmental layers kita pilih data variabel lingkungan, yaitu lereng, curah hujan dan lain-lain. Setelah itu kita pilih penyimpanan, langsung open aja. Pada make picture kita centang, pada output format kita ubah clock. Pada output di slotnya kita ubah ke penyimpanan yang pengen kita gunakan. Setelah itu maka run. Apabila ada terjadi kesalahan, maka aplikasi tersebut bakal terhenti sendirinya. Ini proses, dan ini ada data variabel titik api yang tidak sinkron dengan data curah hujan. Kita oke aja. Keep up. Karena saya telah membuat data sebelumnya, maka ini adalah hasilnya. Ini diagramnya. Oh ya, untuk aplikasi Maxent Entropy ini ada punya kelebihan, yaitu dia bakal menjelaskan sendiri. Setelah kita run tadi, buka output penyimpanan, maka bakal ada yang gini. Di sini dijelaskan semua variabel sampai threshold yang ada di Kabupaten Banjar. Dan ini variabel pemukiman, persen contribution-nya ada 40,3, dan terminalization imperfection-nya adalah 26,1. Di sini dijelaskan semuanya sampai ke grafik tersebut yang mempermudah kita untuk analisis. Mungkin sekian dari saya mempraktekkan maksimum entropy. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya meminta maaf, dan apabila ada kekurangan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.